bawah ini, maka mesin kita akan mudah panas. Kemudian setelah jalan jauh, gas akan menurun sendiri karena jalur pendingin yang mendinginkan bagian knalpot di bagian paha ini tersumbat, tidak keluar airnya sampai menyebabkan mesin kita panas. Kemudian mesin kita ketika jalan jauh dia akan melemah. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk memperagakan lagi bagaimana cara untuk membongkar bagian tapak ini agar saudara-saudaraku paham ketika saudaraku akan membersihkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan agar saudara-saudaraku diberi kesehatan, kekuatan, serta dimudahkan urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk membersihkan bagian knalpot yang jalur pendingin tersumbat, kemudian bagian knalpot yang sangat kotor, penyebab mesin kita sampai tidak bertenaga. Oke, sebelum saya lanjut untuk melakukan pekerjaan ini, jangan lupa untuk dukungannya bagi kawan-kawanku yang baru pertama kali menemukan channel ini. Dukung terus channel ini agar saya tetap semangat membuat konten-konten menarik, khususnya di mesin tempel Yamaha 15 PK. Oke. Ini dia mesinnya yang kita akan buka untuk bagian tapaknya, karena mesin ini posisi di bagian jalur pendingin di bagian bawah. Jalur pendingin bagian bawah sini, di bagian knalpot bagian atas tidak keluar untuk pendingin. Ketika mesin kita tidak keluar untuk jalur pendingin di bagian bawah ini, maka mesin kita akan mudah panas. Kemudian setelah jalan jauh, gas akan menurun sendiri karena jalur pendingin yang mendinginkan bagian knalpot di bagian paha ini tersumbat, tidak keluar airnya sampai menyebabkan mesin kita panas. Kemudian mesin kita ketika jalan jauh dia akan melemah. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk memperagakan lagi bagaimana cara untuk membongkar bagian tapak ini agar saudara-saudaraku paham ketika saudaraku akan membersihkan sendiri untuk jalur pendingin di bagian manifold bagian bawah knalpot ini, bisa tahu setelah menonton video ini. Oke, sekarang saya akan membuka untuk bagian tapak ini. Apa saja yang harus kita lakukan ketika membuka bagian tapak? Ini adalah tapaknya. Kita harus buka agar kita bersihkan di bagian dalam. Ketika sudah bersih, maka mesin kita kemana saja kita bawa pasti aman, karena jalur pendingin di bagian manifold bagian bawah ini sudah terbasahi dengan air pendingin. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk pembongkaran di bagian tapak ini. Tonton terus video ini, jangan di skip agar para pemula tahu cara bongkar bagian tapak untuk membersihkan di bagian knalpot di bagian paha. Oke. Untuk langkah awal yang harus kita lakukan ketika membuka bagian tapak ini, yang perlu kita buka pertama adalah di bagian sambungan kopling. Di bagian bawah ini ada sambungan kopling. Kita harus buka dulu untuk sambungan kopling di bagian sini. Setelah kita buka sambungan kopling, kita akan buka bagian casing ini. Kita angkat dulu bagian casing, lalu kita cabut. Oke, ada 4 baut penjangga di sini, ada baut tempat. Kita harus buka dulu untuk membuka bagian casing ini. Oke, lihat, kita akan buka dulu.
Usahakan kita bongkar pelan-pelan sebentar setelah mencabut di bagian tapak ini, agar pipa water tube di bagian dalam jangan sampai dia patah. Kadang-kala biasa ketika kita salah membongkar, dia akan patah. Oke, setelah selesai, sekarang saya akan buka dulu untuk gasnya. Ini kita harus buka karena posisi bagian kesini ini kita akan cabut satu kali. Kita buka dulu untuk tali gas. Saksikan terus video ini, jangan di skip agar para kawan-kawanku yang masih tahap belajar bisa tahu setelah menonton video ini, bisa membongkar sendiri untuk membersihkan di bagian knalpot bagian paha. Kenapa kita harus bersihkan knalpot bagian paha? Itu sangat penting. Ketika jalur pendingin di bagian paha tersumbat, kemudian knalpot kotor, bisa menyebabkan mesin kita tidak bertenaga. Di video-video kemarin juga saya sempat juga upload untuk mengatasi mesin tempel yang cepat panas karena tersumbatnya jalur pendingin di bagian manipul bagian dalam ini. Oke, setelah selesai untuk tapaknya, kita gas tadi kita cabut, kemudian proses selanjutnya kita akan cabut ini. Tinggal kita angkat saja, dia akan terangkat. Oke, setelah itu kita dorong di bagian pengunci tali gas, kita dorong pakai obeng atau sejenis apa saja bisa. Kita tekan. Oke, itu dia, kita tekan seperti ini. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita cabut untuk tali gas. Kita cabut satu-satu. Ketika kita cabut bersamaan, dia akan susah karena ada baut pengunci. Oke, setelah selesai tinggal kita cabut. Aman, sudah tercabut. Ini dia, sudah tercabut untuk tapaknya. Oke, ini dia tapaknya sudah keluar. Sekarang saya akan buka baut penahan tapak ini. Ada dua baut penahan tapak. Kita akan usahakan cabut. Oke, sekarang saya akan cabut untuk baut tapak. Kemudian kita akan toki pakai palu. Kita ganjal pakai kayu agar jangan di bagian pinggir tapak ini bisa cacat. Oke, perhatikan baik-baik untuk cara pembongkaran bagian tapak ketika kita akan membersihkan di bagian knalpot bagian paha ini. Setelah kita cabut untuk baut pengunci tapak, ada dua di belakang, tinggal kita palu di bagian sini. Kita palu pakai kayu, lalu kita angkat. Oke, lihat sama-sama untuk cara membuka tapak ini. Tinggal kita toki di bagian pinggir ini, usahakan di bagian pinggir ini kita toki pelan-pelan. Kemudian di sini ada packing, usahakan juga packingnya jangan dia robek atau pecah. Nanti kita akan sulit lagi untuk mendapatkan untuk packing pengganti. Kita angkat. Itu dia, sudah terangkat.
Oke, sudah terangkat. Ini dia sudah posisi terangkat. Seakan kita perhatikan di bagian packing ini. Di sini ada packing, kita harus lihat baik-baik, jangan sampai patah. Oke, ini dia. Oke, sudah tercabut. Kemudian di sini, oke, ini dia sudah tercabut. Untuk knalpot di bagian paha ini sangat kotor. Kemungkinan mesin ini sangat panas karena sangat kotor sini. Di sini ada selang untuk jalur pendingin yang mendinginkan di bagian knalpot bagian paha ini. Ini fungsinya untuk mendinginkan bagian paha. Kemudian di sini ada jalur air juga. Ini kita harus perhatikan. Kita harus bersihkan ketika membuka bagian tapak ini. Bagian knalpot bagian paha kita buka, kita bersihkan jalur-jalurnya jangan sampai tersumbat. Kemudian di sini juga ini ada jalur air juga. Ketika jalur air ini jalan, dia akan tertampung di bagian sini. Kemudian di posisi akan rata begini, dia akan keluar airnya menuju ke bagian knalpot bagian paha ini. Dia akan keluar sini ketika posisi sudah full di bagian sini, karena di sini masih ada packing karet di bagian dalam ini. Oke, kita akan bersihkan, kemudian kita akan pasang ulang karena ini sangat kotor. Mesin ini sangat panas ketika kita jalan jauh, ditandai dengan cepat bergaram di bagian paha mesin ini. Ciri-cirinya cepat bergaram di bagian paha karena selang-selang ini pasti ada yang tersumbat. Ini adalah selang-selangnya. Kemudian di sini juga ada selang untuk mendinginkan bagian knalpot ini. Bagian sini juga sempat tersalur air dari jalur ini. Kita harus bersihkan benar-benar karena ini adalah jalur air semua yang mendinginkan di bagian knalpot bagian paha mesin. Oke, sekarang saya akan bersihkan. Kita bersihkan semua lalu kita pasang. Oke, ini dia sudah selesai kita bersihkan. Ketika kita membersihkan di bagian knalpot ini, jangan lupa untuk selang-selang di bagian 3 cabang ini kita harus bersihkan karena memang ini khusus untuk jalur air yang mendinginkan di bagian knalpot ini. Kita harus betul-betul bersihkan. Kemudian di sini juga ada jalur air. Kita harus perhatikan jangan sampai juga tersumbat karena ini jalur air yang terbagi lari ke bagian paha mesin. Ketika tersumbat di sini, maka air pendingin yang melewati jalur knalpot di bagian paha ini dia tidak akan keluar karena di sini posisi ruang air ketika sudah full maka dia akan keluarkan di bagian knalpot yang bagian paha ini. Oke, ini paham. Kemudian setelah selesai pembersihan di bagian knalpot ini, jangan lupa juga kita bersihkan juga di bagian dalam ini karena di sini juga ada jalur air. Ketika ada yang tersumbat maka jalur air bisa sempat tertampung banyak di sini karena posisi ada penyumbatan. Kita harus benar-benar bersihkan. Kita bersihkan semua untuk bagian ruang knalpot ini agar mesin kita ketika selesai kita bersihkan seperti ini bisa beroperasi di durasi yang cukup lama, perjalanan jauh karena semua sudah bersih di bagian knalpot, di bagian jalur pendingin yang mendinginkan knalpot. Mungkin saudara-saudara bertanya, kenapa kita harus bersihkan di bagian paha bagian knalpot ini? Ya harus, karena ketika banyak kotoran di bagian dalam yang menempel di bagian knalpot, mesin kita akan cepat panas. Apalagi di posisi mesin kita jalur pendingin di bagian paha itu tidak keluar, itu sangat berbahaya. Kita harus hati-hati.
mesin kita akan cepat panas. Jadi kita usahakan benar-benar kita bersihkan. Oke, kita bersihkan. Di sini ada 2 lubang untuk jalur buang air, ada 2 lubang. Saya perdekat dulu. Ini dia lubang air yang saya maksud. Ketika air sudah tertampung banyak di sini, maka dia akan keluar melewati lubang ini untuk membasahi dinding bagian knalpot. Dia akan membasahi di bagian sini. Ini adalah dinding knalpot. Ketika sudah full air di bagian sini, dia akan turun meleleh mendinginkan di bagian knalpot bagian paha ini. Ketika knalpot bagian paha ini sangat kotor, tertutup dengan air garam, maka mesin kita akan mudah panas, ditandai dengan air garam di bagian paha mesin itu sangat cepat kering. Kemudian dia akan menempel air garamnya, ciri-cirinya seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk pembersihan di bagian jalur air yang di sini. Ini dia satu, ada lubang, itu usahakan kita bersihkan. Jangan sampai ada penyumbatan di bagian situ. Ketika ada penyumbatan di bagian sini, maka dinding knalpot tidak akan lewat jalur pendingin karena posisi tersumbat di bagian jalur buang untuk air pendingin yang mendinginkan dinding knalpot di bagian paha. Tonton terus video ini, jangan di skip agar saudara-saudaraku yang pemula tahu membongkar dan tahu kendalanya dan solusinya seperti apa ketika terjadi seperti ini, bisa memperbaiki sendiri. Oke, setelah kita anggap sudah bersih, kita bersihkan dulu, lalu kita pasang. Ini dia ada lubang yang tersumbat, usahakan kita bersihkan agar jangan sampai tersumbat, karena ini adalah fungsinya untuk mendinginkan di bagian dinding knalpot. Ini fungsinya untuk mendinginkan dinding knalpot di bagian sini. Maka dari itu ketika kita buka untuk knalpot ini, kita usahakan jalur-jalur pendingin yang di bagian sini, jalur air, kita usahakan kita bersihkan. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip agar para pemula bisa tahu cara membersihkan dengan benar. Ini dia sudah tembus. Kita bersihkan dengan benar jalur-jalur air agar mesin kita tidak panas. Kita harus sama-sama ketahui ketika mesin kita cepat panas, jangan dipaksakan, kita usahakan bongkar, lalu kita bersihkan di bagian knalpot, bagian paha, yang terutama di bagian jalur-jalur air untuk mendinginkan, menyirami knalpot, jangan sampai terjadi panas yang berlebihan. Oke, sekarang kita setelah semua sudah bersih, sekarang proses untuk pemasangan kembali. Jangan lupa untuk packing di bagian tapak ini kita harus pasang, jangan sampai mesin kita keluar asap di bagian sini, karena ini adalah jalur knalpot. Oke, untuk cara pemasangan kita pasang seperti ini, jangan terbalik. Kemudian untuk pemasangan jangan dipaksa tekan ke bawah, kita putar-putar, kita ikuti kemauan yang kita pasang ini, jangan kita terganjal, nanti kita paksakan lagi, bisa merusak di bagian water tube. Oke, setelah selesai tinggal kita tekan,
Oke, sudah terpasang. Kemudian jangan lupa untuk baut pengunci di bagian sini. Ini dia, kita harus pasang. Kita pasang kembali. Saya ingatkan para saudaraku, ketika mesin saudaraku panas, di bagian paha cepat bergaram, silakan buka bagian tapak, bagian knalpot, bagian paha, lalu dibersihkan seperti tadi. Oke, selesai. Tinggal kita akan pasang untuk bagian casing. Kita pasang untuk tuas handle, kita posisikan pada tempatnya seperti semula, lalu kita masukkan. Oke, itu dia sudah masuk. Kemudian jangan lupa untuk tali gas kita usahakan. Oke, untuk tali gas jangan lupa dimasukkan Oke, sudah selesai, tinggal kita rapikan. Oke, itu dia, sudah terpasang. Kemudian jangan lupa untuk baut pengunci, ada 4 baut pengunci, kita pasang kembali. Ini dia bautnya, kita pasang. Oke, selesai, sudah dipasang. Tinggal dirapikan saja. Oke, itu dia tadi cara buka tapak, cara membersihkan bagian knalpot, bagian paha. Tonton terus, saksikan terus ketika saya mengupload video, agar saudara-saudara jangan ketinggalan video-video menarik dari saya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.